Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah project, salah satu project BSC yang cukup unik ya, yang dinamakan dengan Lamden. Nah, kenapa cukup unik di sini? Sebenarnya sudah beberapa kali pernah saya bilang atau seribuan kali saya bahas di dalam dunia cryptocurrency ini ya, bahwasanya menciptakan sebuah project, token atau koin ataupun jaringan apapun itu semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi yang sulit adalah bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah utilitas dan use case-nya. Bagaimana kegunaan si project tersebut. Nah, Lamden ini mempunyai sebuah token yang dinamakan TAU ya, TAU. Kalau di dalam CoinGecko ini sudah ada nih ya, Lamden atau TAU, kodenya TAU. Sekarang harganya 1.380 dengan volume transaksi sekitar 7,8 miliar. Kalau misalkan di CoinGecko tersebut di CMC juga ini ya, CMC juga ada nih Lamden, harganya 1.402 menurut CMC dan volume 24 jamnya sekitar 10 miliaran. Nah, dengan volume sebesar ini dengan total sirkulasi supply sekitar ini ya, ini 142 jutaan ya kalau nggak salah ya. Di dalam CMC ini juga kalian bisa melihat di dalam market mana aja si Lamden ini tercipta atau adanya di mana aja. Bisa kalian scroll ke bawah ya. Tinggal klik market aja. Di sini yang paling rame ada di dalam ini nih ya. Sekitar sini nih ya, ada Bbox, ada TBIX, ada Big One ataupun di dalam PancakeSwap bagi yang suka-suka swap ya. Tapi yang paling terbesar di sini ada 72% sekitar 20 ini ya di market Bbox. Oke, langsung saja sebenarnya apa itu Lamden. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam, ada link deskripsi untuk membuka si websitenya itu tadi. Kalau kalian nggak ngerti tinggal klik kanan, langsung klik translate aja ya. Di sini translate Indonesia. Kalau di sini udah saya translate ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, Lamden itu apa sih? Lamden adalah blockchain yang dimana platformnya ini berbasis Python yang membuat penggunaan dan pembuatan dApps generasi berikutnya menjadi mudah bagi semua orang. Jadi idenya Lamden atau realisasinya terhadap project aslinya adalah dia semacam blockchain yang menciptakan sebagai wadah untuk para developer dApps khususnya yang menggunakan basis Python. Kalau nggak ngerti basis Python itu adalah salah satu dari sekian jenis basis yang digunakan untuk menciptakan sebuah dApps atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada di dalam dunia ini. Paling ada tuh semacam sistem-sistem seperti JavaScript, ada Python dan sebagainya. Nah, Python ini adalah salah satu yang diunggulkan daripada pilihan-pilihan lainnya ya. Walaupun semuanya juga ada kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi dia adalah semacam wadah untuk si para developer itu. Mengapa Lamden lebih baik? Yang pertama adalah sumber terbuka ini udah pasti banget ya. Karena hemat waktu dengan menggunakan kembali fungsionalitas yang telah dibangun oleh orang lain ke dalam kontrak pintar mereka atau smart kontraknya. Terdesentralisasi jelas karena dia kripto, algoritma baru dan tidak ada fee. Tidak ada fee ini maksudnya apa? Kami melakukan yang terbaik untuk komunitas kami, bukan investor kapitalistis atau ventura. Lalu ada sesuatu yang unik di sini ya di dalam Lamden ini. Lamden ini mengklaim bahwasanya dia ini menciptakan sebuah algoritma baru berbeda dengan blockchain lainnya. Maksudnya seperti apa? Dia meyakini atau kalian bisa akses di dalam white papernya ya, akses di dalam white paper Lamden. Nah, di sini di bagian alasan untuk blockchain baru. Silakan kalian baca sendiri. Intinya yang mau saya sampaikan sebagai bahasa orang awam, Lamden ini adalah mengklaim dia mempunyai sebuah sistem baru yang jauh lebih baik daripada blockchain yang sudah ada seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, Dash dan lain sebagainya. Karena dia meyakini bahwasanya 90% permasalahan yang ada di dalam blockchain, baik Ethereum, Omni ataupun TRC20 ataupun Zcash atau Dash ataupun dan sebagainya kayak gitu ya, itu mempunyai 90% masalah yang sama. Nah, dari itu semuanya, ibaratnya kalau misalkan secara analogi ya, kalian ingin membuat sebuah dApps ya kan, itu ada template-nya. Contoh saya dulu kan membuat token ERC20 gitu kan, itu ada template-nya, ada ERC20-nya. Jadi saya langsung membuat. Jadi suatu hari nanti ketika ERC20 bermasalah, maka token saya akan bermasalah juga karena memang saya menginduk ke dalam ERC20. Nah, tapi kalau di dalam Lamden ini dia mengklaim bahwa dirinya mempunyai sebuah blockchain yang tidak mempunyai masalah seperti layaknya blockchain lainnya ataupun blockchain yang sudah terkenal seperti ERC20 ataupun Omni itu sendiri ya. Di dalam blockchain Lamden ini lebih menitik beratkan terhadap para developer atau pencipta sebuah dApps
ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di dalam seluruh dunia untuk supaya bisa saling bekerja sama sehingga menghasilkan suatu karya yang sangat-sangat keren sekali gitu ya. Lalu di sini ada contoh-contoh yang sudah terbangun, kalian bisa klik mulai cepat di sini dan melihat-lihat apa saja yang sudah dibangun oleh si Lemdem ya, mulai dari aplikasi devs ataupun game dan lain sebagainya gitu ya. Dan di sini dibangun untuk pengembang. Dengan Lemdem semua open source Anda menggunakan kembali fungsionalitas yang telah dibuat orang lain ke dalam smart contract mereka. Ini berarti Anda dapat membuat kontrak pintar atau smart contract lebih cepat dengan Lemdem. Jadi jika kita memakai Lemdem ini ya, kita akan lebih efisien daripada memakai blockchain lainnya, karena dia 90% permasalahan yang ada di dalam blockchain yang sudah ada terlebih dahulu, sampai dari blockchain yang biasa aja sampai blockchain yang sudah terkenal, itu sudah tidak ada lagi problematika itu yang di dalam Lemdem. Nah, kalau misalkan kalian sering bertanya apa sih masalah yang ada di dalam blockchain, kalau kalian kadang-kadang ngirim entah itu Omni, entah itu ERC20, entah itu berbasis ERC20 yang kadang-kadang macet, nah itulah yang disebut salah satu masalah yang ada di dalam blockchain. Harusnya kalau dalam TXID-nya sekian, harusnya konfirmasinya 30 konfirmasi, itu kan harusnya itu bisa ditata. Diperkirakan berapa waktu yang setelah mencapainya? Oh, sekitar konfirmasi 1 menit, oh berarti 30 menit seperti itu. Walaupun pasti ada pembelaan kan di antara kalian, ya tergantung blockchain-nya ya sibuk apa enggak dan sebagainya. Tapi Lemdem meyakini bahwasanya ada semacam miss sedikit yang ada di dalam blockchain tersebut, supaya ada miss sedikit yang harusnya bisa diperbaiki. Nah, maka dari itu Lemdem ini tidak memiliki sebuah template yang sudah ada. Jadi dia mempunyai sebuah algoritma baru atau blockchain baru yang tidak mempunyai masalah tersebut. Jadi tidak ada tuh yang katanya lambat dan lain sebagainya, itu nggak ada. Lalu Lemdem membuatnya mudah untuk mendapatkan uang. Maksudnya dengan hadiah untuk pengembangan smart contract, dengan hadiah Gitcoin kami membantu Anda menghasilkan uang untuk pekerjaan Anda. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Masing-masing dari developer itu kan semuanya manusia ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Jadi mereka bisa saling mengingatkan, bisa saling menemukan, oh bugnya di sini, oh bisa dimanipulasinya di sini, oh kekurangannya di sini, oh harusnya seperti ini. Jadi masing-masing developer ketika kita mengingatkan sesuatu, kita akan mendapatkan semacam seperti bounty atau semacam bonus untuk kita yang seolah mengingatkan. Jadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Kalau misalkan kalian menciptakan dApps di dalam Lemdem ini bagi para developer ya, terus ada yang orang ingetin ya, berarti kalian ibarat kata ucapan terima kasih lah seperti itu. Jadi saling mengingatkan, kita butuh mereka, mereka butuh kita, seperti itu. Dan Lemdem juga percaya bahwasanya dia memiliki fokus terhadap game ya, mungkin berhubungan dengan metaverse ataupun beberapa hal yang cukup dimungkinkan terjadi 3-5 tahun kemudian. Ya kalian tahu sendiri lah gimana gilanya metaverse sekarang. Mungkin akan saya bahas lebih mendalam lagi tentang hal itu di video lain kali ini ya. Dan jaringan kami cepat, andal, dan open source ini sudah terjadi berapa ratus token yang sudah jadi, berapa dApps yang sudah jadi, berapa kontrak pintar yang sudah terjadi, dan ini adalah alamat-alamatnya ya. Dan jumlah pasukannya 248 juta. Wow, keren sekali ya. Dan ini adalah tim-timnya ya, komunitas kontributornya si Lemdem ini tadi, bisa kalian lihat-lihat. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu nih lebih dalam nih, ada grup Telegramnya, ada Discordnya, ada Mediumnya, ada Bitcoin Talk, ada Twitter dan lain sebagainya. Nah, terus yang lebih kecil lagi, ternyata market MX ya, atau Exchanger itu ternyata mendukung menjadi salah satu investor pasif di dalam si Lemdem itu tadi. Ini ya artikelnya ya. MXC adalah pioneer support talent development and invest in decentralized future project ya. Di dalam MXC ini dia mengapresiasi bahwasanya Lemdem adalah salah satu pionir ya. Dan ini adalah beberapa orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam MXC ataupun dApps ini. Dan portofolionya udah banyak sekali ya, ada Bybit, ada Solana dan sebagainya gitu kan. Dan MXC ini adalah salah satu pionir yang mengapresiasi ya project-project yang cukup unik seperti ini, karena memang apa? Project-project ini dibutuhkan di dalam dunia cryptocurrency ya, karena semakin tingginya dunia cryptocurrency atau semakin berkembangnya dunia cryptocurrency, tentu butuh berbagai macam solusi-solusi yang harus dikeluarkan terhadap masalah-masalah baru yang muncul. Kenapa? Setiap solusi itu akan menimbulkan sebuah masalah baru, tapi bagaimana caranya kita menyikapinya masalah baru agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu Lemdem lebih jauh, silahkan kalian baca-baca white papernya. Kalau white paper ini sebenarnya 90% ini tentang bahasa programmer ya, jadi percuma saya
jelasin karena yang ngerti cuma para developer dan programmer seperti itu. Oke, no, seperti script ini ya pusing sendiri. Saya hanya mengetahui akar luarnya aja atau kulit luarnya saja. Tapi kalau diajak perdalam seperti ini ya saya tidak begitu paham ya. Mungkin suatu hari nanti saya akan belajar tentang hal-hal seperti ini. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.